Selamat bergabung di channel Master Pendidikan, channel referensi dunia pendidikan, untuk menjadikan pendidikan Indonesia unggul di kancah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Untuk saat ini, kita akan membahas materi mengenai pewarisan sifat, yaitu materi terakhir tentang kelainan sifat yang diturunkan. Seperti yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, kita sudah membahas materi mengenai persilangan dihibrid, monohibrid. Nah, untuk hari ini kita akan membahas ada apa saja sih kelainan sifat yang diturunkan dari gen pembawa sifat. Beberapa kelainan sifat pada makhluk hidup yang dapat diturunkan yaitu yang pertama, warna kulit, yang kedua, tipe pelekatan cuping telinga, yang ketiga, bentuk rambut, yang keempat, pertumbuhan rambut pada dahi, yang kelima, kelainan buta warna, dan yang terakhir yaitu kelainan pada hemofilia. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu mengenai pewarisan warna kulit. Nah, warna kulit setiap individu itu berbeda-beda. Nah, warna kulit itu dikode ya melalui gen pengkode warna kulit, yaitu A besar, B besar, dan C besar. Nah, gen yang tadi mengkode itu disebut sebagai pigmen melanin. Nah, pigmen ini yang menyebabkan kulit berwarna gelap maupun terang. Nah, untuk kulit yang memiliki pigmen gelap, sangat gelap, itu kode warna kulitnya yaitu A besar, A besar, B besar, B besar, dan C besar, C besar. Sementara untuk pigmen kulit sangat terang itu adalah kodenya A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, dan C kecil. Nah, sementara untuk kulit yang berwarna sawo matang atau tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap, itu gen kodenya yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Nah, selain akibat gen ya, faktor lingkungan juga mempengaruhi warna kulit. Jadi kalau misalnya yang kalian waktu masih bayi putih, tiba-tiba sudah besar warnanya tampak lebih gelap, itu bisa jadi karena faktor lingkungan. Karena misalnya terlalu sering terpapar sinar matahari ya, atau misalnya terlalu sering aktivitas di luar rumah. Nah, itu bisa menjadi faktor penyebab warna kulit yang berubah. Nah, kelainan warna kulit lainnya itu terdapat pada orang yang memiliki kulitnya itu full berwarna putih bahkan sampai rambut-rambut pada tubuhnya. Pernahkah kalian melihat itu? Contohnya seperti di gambar ya. Nah, orang yang seperti di gambar ini, dia merupakan orang yang memiliki kelainan kulit yang disebut sebagai albino. Apa itu albino? Albino adalah kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna pigmen yang disebut sebagai zat melanin. Nah, orang yang memiliki kelainan albino ini, dia mempunyai ciri fotofobia. Apa tuh fotofobia? Fotofobia adalah dia sangat takut terhadap cahaya matahari. Kenapa takut ya? Karena tadi albino itu, orang yang mempunyai kelainan albino itu dia tidak memiliki zat melanin. Jadi kulitnya itu sangat rentan terkena kanker, bahkan juga melepuh jika terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian untuk kelainan sifat yang kedua yaitu mengenai pewarisan tipe pelekatan cuping telinga. Seperti yang sudah kita lakukan beberapa minggu ke belakang, kita melakukan pengamatan mengenai sifat-sifat yang terdapat pada tubuh teman kalian ataupun saudara-saudara kalian di rumah. Nah, di sana disebutkan apakah cuping telinganya itu melekat atau terlepas. Nah, di sini pelekatan cuping telinga itu dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar dan juga G kecil. Gen G besar itu untuk cuping telinga terlepas dan juga G kecil untuk cuping telinga melekat. Nah, jadi seseorang yang memiliki gen G besar atau G besar G kecil, dia akan memiliki cuping telinga yang terpisah. Sementara untuk orang yang memiliki gen
gennya itu G kecil, itu pasti cuping telinganya itu adalah melekat. Seperti yang dilihat di gambar berikut ini. Sifat yang ketiga yang diturunkan oleh kelainan sifat yaitu mengenai pewarisan bentuk rambut. Nah, pewarisan bentuk rambut ini dikendalikan oleh dua gen, yaitu ada gen C dan juga gen S. Untuk gen C itu adalah sifatnya dominan, sementara gen S sifatnya resesif. Gen C itu adalah mengkode rambut keriting, sementara gen S itu adalah mengkode rambut lurus. Jadi untuk rambut keriting adalah sifatnya dominan, sementara untuk rambut lurus sifatnya resesif. Bentuk rambut itu dikenal dengan dominansi tidak sempurna. Artinya, jika kita memiliki salah satu dari kedua jenis gen C dan gen S, maka mendapatkan campuran keduanya. Makanya kalau rambutnya yang keriting ikal atau keriting bergelombang ya, itu berarti memiliki campuran gen dari gen G dan juga gen S. Untuk gen C besar itu adalah orang yang memiliki rambut keriting. Kemudian juga untuk yang memiliki gen S itu adalah rambut lurus. Sementara untuk yang memiliki kode gen G dan S itu adalah untuk rambut yang bergerombang. Bentuk pewarisan kelainan sifat selanjutnya yaitu mengenai bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Pernahkah kalian melihat dahi ada yang berbentuknya itu seperti huruf V dan juga tidak memiliki berbentuk seperti huruf V? Contohnya seperti di gambar ya. Nah, orang yang memiliki bentuk pertumbuhan pada dahi yang membentuk huruf V itu memiliki gen W besar atau W besar, W kecil. Itu adalah sifat yang dominan. Sementara orang yang tidak memiliki bentuk dahi rambutnya itu huruf V ya, atau misalnya lurus saja atau membulat begitu, itu memiliki gen W kecil. Dan selanjutnya yaitu kelainan pada buta warna. Pernahkah kalian melakukan tes buta warna seperti di gambar? Jika kalian pernah melakukan, apakah kalian bisa menyebutkan ada angka berapa yang terdapat pada tes buta warna ini? Nah, untuk beberapa orang yang memiliki kelainan pada buta warna, dia tidak bisa menyebutkan angka berapa yang terdapat pada tes buta warna. Nah, orang tersebut berarti mempunyai kelainan pada buta warna. Apa itu kelainan pada buta warna? Buta warna adalah seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Biasanya dia tidak bisa membedakan yang mana merah, yang mana orange, yang mana biru, yang warna dan yang mana hijau. Seperti yang terdapat pada gambar ini ya, ketika seseorang mempunyai mata yang normal, itu dia bisa melihat semua warna krayon ini. Sementara orang yang memiliki buta warna itu misalnya orang yang memiliki buta warna tidak bisa melihat warna merah. Nah, warna merahnya itu akan berubah menjadi warna abu-abu atau tidak terlihat jelas itu warna merah. Dan yang terakhir yaitu mengenai kelainan hemofilia. Kelainan hemofilia yaitu apa? Yaitu kelainan ketika seseorang terjadi luka pada bagian tubuhnya, maka luka tersebut tidak dapat berhenti darahnya, atau darahnya itu sangat sukar untuk menggumpal. Nah, jika darahnya itu sukar menggumpal, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi yaitu orang tersebut mengalami pendarahan sehingga bisa menyebabkan kematian. Jadi, ciri-ciri orang yang mengalami hemofilia itu, dia itu ketika misalnya tergores saja tangannya oleh pisau, darah yang dikeluarkannya itu dia itu tidak bisa berhenti, akan terus keluar sampai mengalami pendarahan seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan proses persilangan pada penderita hemofilia. Ini adalah contoh perkawinan antara wanita carrier hemofilia dan juga laki-laki normal. Jika ada wanita hemofilia itu ditandai dengan XH dan juga laki-laki normal yaitu X. Nah, di sini ketika laki-laki normal menikah dengan perempuan carrier pembawa hemofilia, jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka otomatis
anak tersebut akan menderita hemofilia dan bahkan akan meninggal. Kemudian jika misalnya laki-lakinya itu adalah pembawa hemofilia dan perempuannya bukan, itu kemungkinan terjadi hemofilianya itu hanya 25%. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa difahami dan bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali dan jangan lupa untuk kalian absen di kolom komentar, sebutkan nama, spasi saya sudah paham, spasi kelas, dan juga jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.